Aku kembali ke Kalibagor, bukan untuk mencari cerita horor. Aku datang sebagai saksi hidup perubahan. Pabrik gula tua yang kini berdengung oleh mesin garmen. Tapi malam itu, saat lampu-lampu produksi padam dan hanya tersisa dengung listrik, aku mendengar suara lain. Ritme mesin giling yang seharusnya sudah mati puluhan tahun lalu. Bau tebu busuk menyelinap di antara kain-kain baru. Dan sejak malam itu, satu nama terus dipanggil. Seolah pabrik ini belum benar-benar berganti fungsi. Aku pertama kali menginjakkan kaki di bangunan ini 2 tahun setelah pabrik gula Kalibagor resmi beralih fungsi menjadi pabrik garmen. Siang hari, tempat ini terlihat normal, bahkan sibuk. Deretan mesin jahit berbaris rapi, suara operator saling bersahutan, dan kain-kain berwarna cerah menutupi dinding tua yang dulu kusam. Tak ada lagi ampas tebu, tak ada asap ketal uap. Begitu kata orang. Namun sebagai mandor malam, tugasku dimulai saat semua itu berhenti. Pukul 11 malam, gerbang besi ditutup. Para pekerja pulang satu persatu, meninggalkan aku, 2 satpam, dan bangunan raksasa yang tiba-tiba terasa terlalu lapang. Langkah kakiku menggema di lorong panjang bekas jalur lori tebu. Lantainya sudah dilapisi keramik baru, tapi di beberapa titik, retakan lama masih terlihat, seperti urat nadi yang tak pernah sembuh. Malam pertama berjalan biasa, sampai aku melewati gedung belakang, bekas ruang giling utama. Di sanalah mesin jahit diparkir saat siang. Tapi malam itu, udara terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Bau kain mendadak bercampur dengan aroma asing. Manis, asam, seperti tebu yang membusuk di bawah terik matahari. Aku berhenti. Dari dalam ruangan gelap itu terdengar suara krek, krek, krek. Pelan tapi berirama. Bukan suara mesin jahit, terlalu dalam, terlalu lambat. Ritmenya mengingatkanku pada cerita simbahku dulu tentang mesin giling raksasa yang digerakkan tenaga manusia dan hewan jauh sebelum listrik masuk Kalibagor. Ah, cuma pipa tua, gumamku mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku menyorotkan senter, cahaya itu seperti ditelan gelap. Dinding bata merah bekas era kolonial tampak basah, padahal tak hujan. Dan di lantai, tepat di bawah bekas roda gigi mesin gula, aku melihat jejak. Bukan kaki manusia, bukan pula hewan. Jejak itu menyeret, seolah sesuatu ditarik dengan paksa. Sejak malam itu, aku sadar satu hal. Pabrik ini boleh berganti fungsi, berganti nama, berganti mesin. Tapi ada yang tertinggal di Kalibagor. Dan sepertinya, ia mulai sadar bahwa aku bisa mendengarnya. Malam-malam berikutnya, aku mulai terbiasa dengan keanehan kecil. Lampu yang tiba-tiba redup sendiri, pintu besi yang terbuka padahal terkunci, atau mesin jahit yang bergetar seolah masih dipakai. Semua itu masih bisa kucatat sebagai gangguan teknis. Sampai suatu malam, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Bukan hanya aku yang mendengarnya kali ini. Satpam tua bernama Pak Wiryo menghampiriku dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah gedung belakang. "Mas, panjenengan dengar juga ya?" bisiknya. Aku mengangguk pelan. Dari kejauhan, ritme itu kembali muncul. Dum, krek, dum, krek. Seperti mesin giling dipaksa berputar. Kami berjalan bersama menyusuri lorong bekas jalur distribusi tebu. Pak Wiryo bercerita sambil melangkah tertatih. Dulu, sebelum pabrik ini mati, ia masih remaja. Ayahnya kuli angkut di PG Kalibagor. Banyak pekerja tak tercatat namanya. Datang pagi, pulang entah kapan. Ada yang pingsan, ada yang jatuh ke mesin, dan ada yang tidak pernah pulang. Kalau malam tertentu, katanya lirih, mesin bisa nyala sendiri. Bukan sekarang,
dari dulu. Kita sampai di depan ruang giling. Pintu besinya berkarat tapi terkunci. Namun suara itu jelas berasal dari dalam. Saat aku menempelkan telinga ke daun pintu, suara mendadak berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar sesuatu yang membuat dadaku sesak. Tarikan nafas, berat, panjang, seperti orang yang bekerja terlalu keras. Aku mundur refleks. Pak Wiryo langsung duduk di lantai, bibirnya komat kamit membaca doa. Saat itu radio komunikasi di pinggangku berbunyi sendiri. Bukan suara satpam lain, bukan pula gangguan statis. Hanya satu kalimat pendek, terucap pelan namun tegas. Belum selesai. Malam itu kami tak berani membuka pintu. Pagi harinya, saat manajemen memeriksa gedung tersebut, tak ditemukan apapun. Tak ada kerusakan, tak ada mesin aktif. Tapi satu hal membuatku yakin aku tidak berhalusinasi. Di buku laporan lama yang terselip di arsip pabrik, bertanggal 1933, masa krisis Malaysia, aku menemukan catatan singkat dengan tinta hampir pudar. Mesin dihentikan sementara, masih ada yang tertinggal di dalam. Dan sejak membaca kalimat itu, setiap kali aku berjalan melewati gedung Diling, aku merasa sedang diawasi. Sejak menemukan buku laporan itu, tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap memejamkan mata, suara ritmis mesin giling kembali berdentum di kepalaku, seolah otakku dijadikan ruang produksi. Aku mulai membaca arsip lama secara diam-diam, bukan perintah kantor, tapi dorongan yang sulit kujelaskan. Di antara tumpukan map coklat berdebu, aku menemukan daftar pekerja era kolonial. Banyak halaman hilang, banyak nama dicoret. Ada kolom keterangan yang sebagian besar kosong. Namun satu nama berulang muncul di beberapa laporan kerusakan mesin dan kecelakaan kerja. Sutrisno. Tak ada foto, tak ada alamat, hanya catatan singkat, operator giling. Di laporan terakhir, namanya tak diberi tanda keluar atau meninggal, hanya kosong, seolah ia berhenti ada di dunia administrasi, tapi di tempat ini. Malam itu aku kembali bertugas sendirian. Pak Wiryo izin sakit sejak kejadian radio berbunyi sendiri. Pabrik terasa lebih sepi dari biasanya. Bahkan suara serangga pun seperti menjauh. Saat aku melewati gedung giling, kakiku berhenti tanpa perintah dari otakku. Pintu besi yang biasanya terkunci, terbuka setengah. Udara dingin menyembur dari dalam. Bau tebu busuk kali ini jauh lebih menyengat, bercampur aroma besi panas. Lampu senterku bergetar saat menyorot ke dalam. Di sana aku melihat bayangan besar, bukan mesin, tapi sesuatu yang berdiri terlalu tegak untuk disebut bayangan. Lalu terdengar suara itu lagi. Bukan mesin, bukan nafas, masih muter. Suaranya parau, seperti tenggorokan yang lama tak digunakan berbicara. Aku mundur, tapi kakiku terasa berat. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah menarik sesuatu di lantai. Saat senterku menyorot lebih jelas, aku melihat bekas roda gigi mesin tua yang seharusnya sudah dibongkar, muncul samar di udara, berputar tanpa wujud. Dan di antara putaran itu, aku melihat sosok lelaki tanpa wajah jelas. Bajunya compang-camping, lengannya seperti menyatu dengan bayangan mesin. Ia tidak menatapku, tapi aku tahu ia sadar aku ada di sana. Selesaiin, katanya lirih. Mesinnya belum berhenti. Aku lari malam itu. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di Kalibagor, aku meninggalkan pos tanpa izin. Namun yang membuatku paling takut bukan sosok itu, melainkan kenyataan bahwa sejak malam itu, setiap mesin jahit di pabrik mulai sering macet. Selalu pada jam yang sama, pukul 01.33. Manajemen mengira gangguan mesin jahit hanyalah masalah teknis. Teknisi didatangkan, kabel diganti, bahkan beberapa mesin baru dipasang. Tapi tak satu pun bertahan lama. Polanya selalu sama. Tepat pukul 1.33,
Mesin-mesin berhenti serempak, jarum terhenti di udara, dan listrik meredup seperti ditahan sesuatu. Aku satu-satunya yang tahu, angka itu bukan kebetulan. 133 adalah tahun 1933, masa ketika PG Kalibagor berhenti total karena krisis Malaysia. Tahun saat banyak pekerja diberhentikan paksa. Tahun saat beberapa mesin dihentikan sementara, tapi tidak pernah benar-benar diselesaikan. Malam itu aku nekat kembali ke ruang arsip lama, membawa senter dan buku laporan yang memuat nama Sutrisno. Di balik lemari besi yang nyaris roboh, aku menemukan peta tata letak pabrik versi awal. Jalur mesin giling digambar detail, termasuk satu ruang kecil yang kini tertutup tembok permanen, bekas ruang transmisi tenaga manual. Ruang itu tak pernah disebut dalam renovasi garmen. Aku menuju lokasi yang ditandai. Di balik tumpukan kardus kain, dindingnya berbeda, lebih tebal, lebih kasar. Saat kutempelkan telinga, suara itu terdengar lagi. Bukan mesin, bukan nafas. Tangisan tertahan. Dengan bantuan linggis kecil, aku dan satpam pengganti membuka sebagian tembok. Begitu lubang terbuka, bau busuk menyembur kuat, membuat kami muntah. Di dalamnya kami menemukan sisa-sisa mesin tua yang berkarat, dan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Sepasang borgol besi, tulang lengan manusia masih terikat di sana. Di lantai, tergores tulisan samar, entah dengan apa. Aku disuruh jaga mesin. Mesin tak boleh mati. Saat itu listrik padam total. Dalam kegelapan, aku mendengar suara langkah berat mendekat dari belakang. Bukan satu, banyak. Seolah seluruh lorong kembali dipenuhi pekerja yang tak pernah pulang. Dan dari kegelapan, suara Sutrisno terdengar paling dekat, tepat di telingaku. Sekarang, kamu tahu kenapa aku belum berhenti. Jarum jam di ponselku menyala sebentar. 133. Setelah temuan itu, pabrik tak lagi sama. Siang hari masih berjalan normal, tapi malam berubah menjadi wilayah lain. Para pekerja mulai mengeluh mimpi yang sama. Lorong panjang, suara mesin tua, dan seorang lelaki berdiri membelakangi mereka sambil terus bekerja. Satu persatu mengajukan cuti. Beberapa mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Manajemen akhirnya memanggil orang pintar. Aku ikut menyaksikan ritual itu dari jauhan. Dupa dibakar, doa dibacakan, dan sesajen diletakkan di bekas ruang giling. Orang pintar itu terdiam lama, lalu menatapku dengan wajah serius. Yang tinggal di sini bukan penunggu biasa. Dia terikat perintah. Malam itu aku kembali bermimpi. Kali ini berbeda. Aku berdiri di Kalibagor tahun 1930-an. Suara cambuk terdengar, mesin menderu, dan puluhan pekerja mendorong roda giling dengan tubuh penuh luka. Di sudut ruangan, Sutrisno muda menoleh kepadaku. Wajahnya jelas, matanya lelah. Aku dijanjikan pulang kalau mesin berhenti dengan benar. Aku terbangun dengan dada sesak. Pagi itu aku memutuskan satu hal. Mesin tua itu harus dihentikan, bukan sekedar ditutup atau dilupakan. Bersama teknisi senior, aku mencari sisa komponen asli mesin giling yang dulu dibongkar dan disimpan di gudang luar kota. Tidak mudah, banyak yang sudah dijual sebagai besi tua. Malam 133 berikutnya, kami menyusun kembali roda gigi tua itu di ruang transmisi tersembunyi. Tidak untuk dijalankan, melainkan untuk dihentikan secara simbolis. Doa dibacakan, baut terakhir dilepas. Saat roda gigi terakhir berhenti berputar, suara dentuman besar terdengar, diikuti kesunyian yang belum pernah aku rasakan. Dalam sunyi itu, aku mendengar suara langkah menjauh, perlahan, lega. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, bau tebu busuk benar-benar hilang. Tapi aku tahu, Kalibagor belum sepenuhnya selesai berbicara. Malam setelah ritual penghentian itu terasa aneh, terlalu tenang. Tidak ada suara dengung listrik berlebih,
Tidak ada langkah samar di lorong, tidak ada aroma manis membusuk yang biasa muncul tanpa sebab. Mesin-mesin jahit tetap menyala melewati pukul 1.33. Jarumnya bergerak normal, tidak ada satupun yang macet. Para pekerja mulai kembali. Pak Wiryo pun masuk kerja lagi, meski rambutnya kini lebih memutih. Ia menepuk bahuku pelan. Kayaknya wis rampung mas, selesai. Aku ingin mempercayainya. Namun seminggu kemudian, saat renovasi kecil dilakukan di area gudang kain, para tukang menemukan sesuatu yang tertanam di bawah lantai lama. Plat besi dengan tulisan Belanda yang sudah aus. Setelah dibersihkan, kalimatnya terbaca jelas. Mesin boleh berhenti, tapi tenaga harus terus ada. Sejak hari itu, gangguan tak lagi berbentuk teror. Tidak ada penampakan, tidak ada suara. Tapi setiap kali pabrik mendapat pesanan besar dan para pekerja dipaksa lembur berhari-hari, suhu ruangan naik tanpa sebab. Mesin bekerja terlalu panas, seolah dipaksa melampaui batas. Dan aku selalu merasakan satu hal yang sama. Ada yang mengawasi. Bukan marah, bukan gentayangan, tapi memastikan satu hal. Tidak ada lagi perintah yang memaksa manusia bekerja sampai hilang sebagai manusia. Kadang saat aku berdiri sendirian di lorong bekas jalur lori tebu, aku seperti melihat bayangan lelaki berdiri diam di ujung sana. Tidak mendekat, tidak memanggil, hanya memastikan. Kalibagor memang telah berubah, dari gula ke kain, dari mesin giling ke mesin jahit. Tapi ia menyimpan ingatan tentang janji yang pernah dilanggar dan perintah yang terlalu kejam untuk dilupakan. Dan aku sebagai saksi, tahu satu kebenaran yang tak pernah ditulis di laporan manapun. Pabrik ini tidak angker karena makhluk halus. Ia angker karena sejarahnya belum lama memaafkan. Semoga kisah nyata dari Kalibagor ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap tempat menyimpan jejak doa, keringat, dan penderitaan manusia yang pernah hidup di dalamnya. Apapun bentuk bangunannya hari ini, sejarah tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya diam, menunggu untuk dihormati. Mari kita tutup kisah ini dengan doa, semoga arwah para pekerja yang pernah terikat oleh kezoliman dan janji yang dilanggar diberikan ketenangan, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang masih hidup dijauhkan dari perbuatan zolim, baik yang disengaja maupun yang kita anggap sepele. Al-Fatihah. Dan jangan lupa, mari kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar hati kita tetap terang, langkah kita dijaga, dan kisah-kisah kelam masa lalu menjadi pelajaran, bukan sekedar hiburan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kalian merasakan sesuatu setelah mendengar kisah ini, entah merinding, terdiam, atau teringat akan tempat lama di sekitar kalian, silakan tuliskan di kolom komentar. Dukung terus channel Kisah Senyap Nusantara dengan like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah nyata yang nyaris dilupakan ini tetap memiliki suara. Sampai jumpa di kisah senyap berikutnya, karena tidak semua yang diam telah selesai.